Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alladzi wabarakatuh. binikmati tatimus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah mampukan kita untuk terus istiqomah di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih izinkan kita kembali dalam majelis surga, majelis ilmu bersama yang kita muliakan guru kita Ustadz Abdul Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah jaga beliau dan seluruh keluarganya sehingga terus bisa mendampingi kita mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita Allah izinkan juga untuk melanjutkan kajian kita yang pekan lalu masih membahas tema seputar hutang, dan insya Allah pada subtema pada malam ini adalah kabar gembira bagi para kreditur karena temannya belum membayar hutangnya. Masya Allah. Ini sudah ada teasernya sebelumnya Bino. sebelumnya ya. Insya Allah minggu ini kita akan dengarkan bagaimana detailnya dari guru kita. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita hadirkan qalb kita, hati kita. Kita bersihkan hati kita dan kita luruskan niat kita. Apapun alasan kita tadinya, sekarang kita luruskan bahwasannya hadirnya kita di majelis ilmu ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Bagi jamaah ikhwan, kami sarankan untuk bisa bersama-sama membuka video kita. Kita membersamai guru kita saling bertatap untuk mempererat silaturahim kita juga di sini. Dan bagi jamaah akhwat, sebelum membuka video, mohon pastikan kondisi keadaan sekitarnya dan keadaan dirinya memang sudah siap untuk bersama-sama tampil di dalam kajian melalui Zoom meeting kita kali ini. Mari sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah. Mari kita sama-sama simak kajian yang akan dibawakan guru kita, Ustaz Abdul Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol muskuran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Marilah kita memuji Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada suri tauladan kita yang sangat menyayangi kita sebagai umatnya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keistimewaan mendapatkan syafaatul uzma. Nabi SAW juga punya telaga yang khusus untuk beliau, yaitu telaga Al-Kautsar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mudah mendapatkan syafaat dari beliau dan kita juga bisa menikmati telaga yang dapat menghilangkan rasa haus nantinya pada hari kiamat, dan setelah minum telaga tersebut kita tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Pada malam hari ini kita akan membahas kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar melayani di antara
teman-teman, bukan hanya teman-teman ya, tapi kerabat, orang-orang dekat, bisa jadi teman satu ruangan di kantor, bisa jadi teman dulu sama-sama satu sekolah yang tiba-tiba WA kita kembali kemudian menyatakan membutuhkan bantuan, kemudian kita bantu itu. Nah, kita akan melihat kabar gembira untuk orang-orang yang mau bersabar seperti ini. Insya Allah materi kami akan sampaikan sampai jam 9. Alhamdulillah di WA Radio Muslim, Radio DS di sini ada beberapa pertanyaan juga nanti bisa kami jawab. Begitu juga nanti kami mohon partisipasi dari rekan-rekan semua yang turut hadir pada malam hari ini, baik via Zoom MTHK maupun juga yang hadir lewat Instagram, juga lewat YouTube, lewat Facebook, dan juga lewat streaming radio Darussolihin 107,8 FM. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ya, siap-siap bisa dari sekarang juga monggo. Ya, tapi nanti takut tenggelam komentar tersebut, nanti bisa menjelang nanti sesi tanya jawab di jam 9. Kemudian nanti bisa juga memanfaatkan eh, nanti kami masuk di WA kami atau Telegram kami di 0812 281 85131. Monggo yang mungkin tidak bisa masuk di Zoom, nanti kami baca di WA tersebut nanti akan dikirim oleh kru radio Darussolihin di 0812 281 85131. Baik, yang kita bahas kemarin ada dua sikap. Dua sikap menghadapi orang yang sulit dalam melunasi utang. Sikap yang pertama, hukumnya wajib. Sikap yang kedua, hukumnya sunnah. Monggo, bisa tulis di kolom komentar di Zoom. Coba saya lihat ini kemarin pada hadir, pada menyimak apa enggak ini yang kemarin. Apa dua sikap ini ya yang disebutkan dalam Al-Baqarah 280? Silakan. Sikap pertama apa? Sikap kedua apa? Sikap pertama hukumnya wajib menghadapi orang yang berutang apalagi dia sulit. Sikap kedua hukumnya sunnah. Monggo. Mungkin yang ikut lewat Twitter juga bisa tuliskan di kolom komentar. Biar aktif malam ini. Ini ada beberapa rekan juga dari Twitter ya. Silakan. Twitter dengan lambang X, nggak lambang burung lagi. Ya, sikapnya apa? Yang wajib memberi tenggang waktu, yang sunnah memberi pinjaman, gitu. Ada lagi yang lain? Ayo, yang kemarin lihat nanti di Al-Baqarah ayat 280. Nah, wajib mengikhlaskan dua memang tidak mampu, sunnah jika masih bersabar. Gitu. Ayo, 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 ayo. Pada sudah saya jelaskan ini. Ayo, masih kurang tepat. Saya bahas di bagian ini. Coba lihat di layar ya. Sambil di kolom komentar situ. Monggo dituliskan. Ya, rekan-rekan dari MTHK juga, Majelis Taklim Hijratul Kafah. Ayo, coba simpulkan dari ayat ini nih. Al-Baqarah 280. Coba dibaca. Terus renungkan. Ada dua sikap di dalam ayat ini. Al-Baqarah 280. Bagi rekan-rekan yang ada di Instagram, kalau mau paling bagus bisa masuk di Zoom MTHK. Nanti lihat infonya di story kami ya. Di situ ada linknya atau ada meeting ID-nya. Bisa masuk langsung, ikuti lewat Zoom lebih bagus. Karena nanti ada layarnya di sini. Begitu juga rekan-rekan yang mau dapat tampilan layar juga yang dengar dari Twitter bisa ini. Ini ada ini.
Mengikhlaskan ada dua sikap ya. Satu, wajib memberi tenggang waktu. Itu wajib. Sunnah, mengikhlaskan jika kreditur tidak mampu. Ada yang lain? Sabar dan ikhlas. Wajib mengingatkan utangnya. Sunnah, memberikan tenggang waktu. Gitu? Ada lagi? Coba renungkan ayat ini nih. Yang ada di layar. Al-Baqarah 280. Yang di Twitter masih belum tepat. Beri tenggang waktu bila dia tidak mampu atau mengikhlaskan lebih baik. Nah, itu sudah mulai tepat ini. Ada lagi? Sambil ngopi malam ini biar segar pikirannya. Ayo. Ada yang mau ngopi, ada yang ngeteh. Memberikan tenggang waktu itu wajib. Memberikan keikhlasan untuk tidak membayar sunnah. Ya, kalimatnya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau saya ngajar nih harus bisa interaktif ya. Monggo. Ada lagi? Coba. Fix ya, nggak ada yang jawab lagi nih ya. Nggak ada yang jawab lagi ya. Coba perhatikan saya tambahkan di layar. Hmm. Lihat. Tadi di Al-Baqarah ayat 280. Al-Baqarah ayat 280. Oke. Tadi disebutkan wa in tu usratin jika menghadapi orang yang sulit dalam melunasi utang fanaziratun ila maisarah. Ini sikap pertama. Fanaziratun ila maisarah. Memberikan tenggang waktu. Oke. Sikap pertama. Wa anta saddaku khairul lakum. Jika engkau mau menyedekahkan, maka itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Jika kalian itu mau mengetahui. Berarti sikap yang kedua, mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Bisa mengikhlaskan sebagian utang atau seluruhnya. Mengikhlaskan sebagian atau seluruhnya. Masya Allah, kalau dia lebih mau dapat pahala lebih besar lagi, ya sudah seluruhnya aja dia sedekahkan. Sudah saya anggap semua utang lunas. Nah, untuk sikap yang pertama ini, memberikan tenggang waktu, ini hukumnya wajib. Memberikan tenggang waktu, hukumnya wajib. Ya, terus mengikhlaskan sebagian atau seluruhnya, ini hukumnya sunnah. Hmm. Hukumnya sunnah. Kemarin saya sempat bertanya di pekan lalu, mana yang paling mudah kita lakukan di sini? Kita pilih memberikan tenggang waktu atau mengikhlaskan? Apa jawabannya kemarin? Kita milih tenggang waktu, memberikan tenggang waktu, ataukah mengikhlaskan? Coba.
Anda pilih yang mana dari antara dua tadi? Ini sudah hadir 57 nih. Pilih yang mana? Di antara dua tadi. Memberikan tenggang waktu ataukah mengikhlaskan? Pilih yang mana? Sebenarnya jawaban-jawabannya itu nanti yang belum memiliki buku ini sebentar lagi ini sudah hadir nih ya. Saya kemarin kan bahas buku ini dikasih solusi, terus sekitar tanggal 15 ini sudah ready nih ya. Silakan pesan segera ini sudah ada nih buku ini terbaru. Kita cetakan lagi karena kemarin habis. Monggo bisa miliki buku teman belum bayar utang. Anda bisa dapatkan ini di Rumaiso Store, Wifi Store, bisa lewat WA 0852 00 171 222 0852 00 171 222 ya. Atau cari di marketplace di akun Rumaiso Store. Ada di Shopee maupun di Tokopedia. Nah, apa kemarin saya berikan jawaban? Milih yang mana? Hmm? Milih yang mana di antara dua tadi? Ayo, milih yang mana? Memberikan tenggang waktu ataukah mengikhlaskan? Saya kemarin sampaikan ada beberapa kondisi ya. Kita milih antara satu atau dua. Antara satu atau dua ini sebenarnya tergantung. Kadang lihat dari besar utang. Ya dia. Lihat dari besar utang. Kalau ada yang pinjamkan uang 200.000, bisa ikhlaskan? Coba. 200.000, bisa ikhlaskan? Coba komentarnya gimana? Kalau ada yang pinjam 200.000, bisa ikhlaskan? Hmm? Ayo, 200.000 bisa ikhlaskan? Bisa. Coba 200 juta, bisa ikhlaskan? Saya langsung kasih berat aja nih. 200 juta, bisa ikhlaskan? Nih ada komentar bagus di Twitter nih ya. Jika besar nominal kasih tenggang waktu. Jika kecil ikhlaskan saja. Melihat kondisi perekonomian pribadi atau tingkat kesulitan dalam menagih. Ya kan? Sabar kalau 200 juta. Berarti tetap menagih. Tuh. Kalau yang lainnya lagi alasannya. Ini seperti yang saudara kita sebutkan ada di Twitter ini. Ya tingkat kesulitan dalam menagih. Lihat lagi. Karena pilih satu atau dua. Lihat kesulitan dalam menagih. Lihat kesulitan dalam menagih. Tuh. Kesulitan dalam menagih. Sudah capek nagih terus. Akhirnya sudahlah. Ikhlaskan saja. Ya. Pulak balik nagih-nagih sudah 5 tahun. Saking capeknya nagih terus. Kadang kita itu sendiri yang malu loh. Kita sendiri tuh yang malu. Menagih, aduh. Gimana ya sudah, saking capeknya, sudah saya ikhlaskan saja. Mudah-mudahan nanti dapat ganti rezeki yang lebih baik di situ. Memang kondisi kadang ini lihat kesulitan dalam menagih betul. Atau melihat besar utang itu bagaimana. Ya, melihat besar utang itu seperti apa. Jadi intinya sikapnya ada dua seperti ini. Masing-masing saya tidak katakan mana yang lebih baik ya. Karena kalau kita katakan mengikhlaskan nanti lebih baik juga, walaupun ya namanya mengikhlaskan sudah anggap urusan itu selesai kan. Tapi satu kondisi kita nggak bisa ikhlaskan. Mungkin kita mau berikan tenggang waktu ya kita berharap mudah-mudahan nanti dia ada rezeki ke depan dah. Dia ada rezeki ke depan. Siapa tahu besok dia ada waris. Utangnya 200 juta. Sekarang sulit. Ternyata 2 bulan kemudian dia dapat harta waris 1 miliar. Tuh, gimana coba dapat harta waris 1 miliar? Kan bisa tertutupi ini.
Nah, sekarang kita lihat keutamaan ini di halaman 13 ya dari buku kami, teman belum bayar utang. Keutamaan membantu orang yang sulit dalam utang. Pertama, orang seperti ini dia tolong orang lain. Dia bantu orang lain. Karena ingat ya, akad utang piutang itu tolong menolong. Sehingga utang itu kembali dengan yang semisal. Ya, kembali dengan yang semisal. Dan kalau kita lihat di sini, keutamaan pertama dia mendapatkan naungan Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran awadha'a anhu azallahullahu fi zillihi." Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskannya, antara dua pilihan ya, seperti yang tadi kita bahas, dia memberi tenggang waktu yang pertama. Dia memberi tenggang waktu yang pertama. Atau bahkan membebaskan utangnya, berarti dia ikhlaskan semuanya. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Padahal kita sangat butuh pertolongan Allah pada hari kiamat. Karena matahari begitu didekatkan pada hari tersebut. Juga kalau kita lihat dari hadis Abu Yasar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyunziril mu'sira aw liyadha anhu." Siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah, ini sudah sama dengan tadi itu. Siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang, bahkan dia membebaskan utangnya. Berarti ada dua sikap di sini ya. Beri tenggang waktu atau bahkan dia membebaskan utangnya, bebaskan utangnya. Artinya dia ikhlaskan seluruh utangnya tadi. Dan para ulama dari kalangan sahabat, seperti sini contohkan, mereka beri contoh akhlak yang mulia seperti ini. Seperti dikatakan cerita tentang Abu Qatadah. Dulu Abu Qatadah pernah memiliki utang pada seorang. Artinya orang pinjam uang ke dia. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi tidak mau menemuinya. Nah, ini kalau orang zaman ini kan kayak gitu kan. Kita datang mau pinjam duit, ya mau tagih utang ya, mau tagih uang kita, itu uang kita. Yang berutang itu malah bersembunyi. Ya, ini kayak gini nih. Dia bersembunyi tidak mau menemuinya. Lalu suatu hari kembali Abu Qatadah mendatanginya. Kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Oke, persis banget dengan zaman ini. Anaknya yang disuruh keluar ketemu dengan tamu. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, "Ya, dia ada di rumah sedang makan khazirah." Anaknya ini malah jujur. Kalau anak yang sekarang ini, malah orang tuanya pesan, bilang bapak nggak di rumah. Namun kalau yang dulu itu, dia beritahu bapak saya itu lagi makan khazirah di dalam. Salah satu jenis makanan. Lantas Abu Qatadah pun memanggilnya, "Wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ." Orang tersebut kemudian menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah pun berkata kepadanya, "Mengapa engkau harus bersembunyi dariku?" Insya Allah Abu Qatadah ingatkan dia, "Mengapa engkau harus bersembunyi dariku?" Orang tersebut mengatakan, "Sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa." Insya Allah jujur dia. Enggak seperti sebagian orang yang kabur dan utangnya bukan untuk mengatasi kesulitan dia, untuk banyak gaya. Lantas Abu Qatadah pun bertanya, "Apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan?" Orang tersebut berkata, "Iya betul." Lantas dia menangis. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an gharimihi
au maha anhu kana fi zillil arsy yaumal qiyamati. Barang siapa memberi keringanan, ya dia beri keringanan berarti dia bantu ya. Pada orang yang berutang padanya atau bahkan dia bebaskan utangnya, dia membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan ars, dia akan mendapatkan naungan ars di hari kiamat. Dia akan mendapatkan naungan ars di hari kiamat. Karena naungan ini sangat kita butuhkan nantinya pada hari kiamat. Inilah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berhati mulia seperti Abu Qatadah, begitu juga orang-orang yang semisal yang mau membantu orang lain dalam masalah utang. Apalagi tahu itu orang susah, beri tenggang waktu. Kalau enggak ikhlaskan sebagian atau ikhlaskan semuanya. Kemudian yang kedua keutamaannya lagi adalah dilihat dari hadis Sulaiman di dalam Musnad Imam Ahmad ini, Musnad Imam Ahmad dihitung setelah bersedekah setiap hari, ya. Dia dihitung telah bersedekah setiap hari. Hadis Sulaiman bin Buraidah ini dari bapaknya, ia katakan, langsung saya lihat ke bahasan inti ya. Nih. Bikulli yaumin sadaqatun qabla ayyahilad dain fa idza halad dainu fa anzarahu falau bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Ya. Saya potong ceritanya di sini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ia mendapat pahala sedekah setiap harinya. Ia mendapatkan pahala sedekah setiap harinya sebelum utang itu jatuh tempo. Jika telah jatuh tempo, lantas masih memberikan tenggang waktu, maka ia mendapatkan pahala sedekah senilai 2 kali piutangnya setiap hari. Coba saya contohkan gini, piutangnya itu 5 juta rupiah. Yang dia ingin tagih 5 juta rupiah. Ini pinjamnya sejak 1 Juli 2023. Katanya mau kembali 1 Agustus 2023. Ini jatuh tempo. Ya. Maka selama peminjaman dari 1 Juli sampai 1 Agustus jatuh tempo ini, maka dihitung sekali sodakoh. Sedekahnya berarti setiap hari, sedekah per hari ya. Sedekah per hari 5 juta rupiah. Masya Allah. Nah ternyata setelah jatuh tempo ini, ini lanjut lagi nih. Sudah, kamu lunasi aja. Maaf saya, dia sampaikan uzur, yang berutang dia sampaikan uzur. Maaf, saya nggak bisa ini. Saya minta 1 bulan lagi dong. Ternyata kita kasih uzur lagi ke dia. Berikan dia tenggang waktu kembali. Maka sampai 1 September 2023. Setiap harinya sedekahnya itu menjadi 2 kalinya dari piutangnya. Berarti sedekah per hari itu menjadi 10 juta rupiah. Kalau lihat dari tekstual hadis berarti setelah jatuh tempo ini jadi 2 kalinya. Apakah nanti kalau dapat jatuh tempo lagi jadi 3 kalinya? Wallahu alam ya. Tapi kalau saya pakai tekstual hadis tadi, tambahkan waktu lagi setelah jatuh tempo terus ini diperpanjang nih sampai ini belum balik-balik sampai 1 tahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun belum, 4 tahun belum, 5 tahun belum, maka sedekahnya jadi 2 kali dari piutangnya tadi. Ini Masya Allah ini pahala yang luar biasa. Ya. Ini pahala yang luar biasa. Saya kemarin cerita di Kasih Solusi, saya bilang ini ada orang yang berutang nih. Ya. Utangnya itu baru kembali separuh sebenarnya. Ya, baru kembali separuh, tapi utangnya dari 4M. Dari 4M itu.
Berarti dia tunggu kembali lagi 2M nih. 2M nih nggak balik-balik bertahun-tahun. Nah, maka saya hibur dia, saya sampaikan hadis ini. Bahkan dia telepon istrinya, suruh istrinya dengar lagi. Akhirnya mulai tenang, mulai tenang, mulai tenang. Coba lumayan tuh ya, bukan lumayan lagi ya. 2 miliar sedekat tiap hari, coba lihat. 2 miliar sedekat tiap hari. Kalau sudah jatuh tempo, jadi 2 kali lagi. Insya Allah itu kan pahala luar biasa, jemaah. Ya, itu pahala luar biasa banget. Nah, coba bayangkan di sini, kenapa sampai orang yang beri tenggang waktu, ya sudah jatuh tempo, kasih waktu lagi, kok pahalanya seperti ini? Bagaimana dengan orang yang mengikhlaskan? Nah, kuncinya di sini nih. Tadi ada yang tanyakan, mendingan mengikhlaskan atau memberikan tenggang waktu? Karena kalau kita mikir mengikhlaskan itu, urusan sudah selesai, urusan sudah kelar. Masalahnya sudah rampung. Ya. Tapi kalau dia mau bersabar, mau nagih terus, nagih ini nggak rampung-rampung. Berhari-hari dia masih mikir itu terus, apalagi tadi ada yang kita bahas 200 juta kan. Ini 2M nih. Mikir itu terus. Kapan baliknya? Mau WA nggak enak. Mau ketemu juga dia agak persulit kita ketemu. Coba lihat itu. Maka Allah balasnya adil. Ya, Allah balasnya adil di situ. Setiap harinya dihitung sedekah. Kenapa? Sakitnya tiap hari. Maka al jaza min jinsil amal, jemaah. Ya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Wajar di situ sedekah tiap hari karena memang dia hadapi sulit lagi. Jatuh temponya sudah belum dikembalikan lagi. Sakit lagi kan? Dibalas lagi jadi 2 kalinya. Wajar. Tapi apakah di sini kita lebih baik kasih tengah waktu atau keikhlaskan? Tadi kan sudah saya jelaskan. 2 hal ini dilihat dari besarnya utang atau kesulitan dalam menagih. Itu aja. Ya. Besarnya utang pengaruh juga tuh. Coba kasih aja kalau utangnya cuma 200.000, siap ikhlaskan. Namun coba kalau 200 juta. Tuh, mumet kan, pikir kan. Insya Allah, ini luar biasa pahalanya ini. Ini makanya malam ini saya katakan ini kabar gembira nih. Perkuat sabar lagi. Nantikan lagi. Sebetulnya memang nanti Allah bukakan hati dia. Dia belum bayar-bayar. Kadang dia punya uang tapi nggak mau rampungkan utang kita itu. Beri kabar gembira lagi untuknya. Maksudnya tadi dapat kabar gembira lagi itu berupa sedekah. Ya kita tetap nagih tapi sabar terus. Yang penting tidak kenakan riba. Ya. Terus kita lihat lagi yang ketiga lagi. Masih lanjut lagi ini ya. Ini keutamanya kita bahas pelan-pelan nih biar kita tahu kabar gembiranya ini bagaimana sih malam ini. Ya. Yang ketiga mendapatkan ampunan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW mengatakan bersabda, "Kana tajirun yudayinun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah ayatajawaza anna fatajawaza Allahu anhu." Dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Jadi memang dia bantu orang dengan kasih pinjaman. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya, maafkanlah dia. Dapati orang sulit ya. Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberikan ampunan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah kemudahan yang sangat banyak bagi orang yang memberikan kemudahan pada orang lain dalam masalah utang. Bahkan jika dapat membebaskan sebagian atau keseluruhan utang tersebut, maka itu lebih utama. Di sini katakan lebih utama, ya bisa saja kondisinya seperti itu kan. Ya. Karena mengikhlaskan juga sebenarnya berat satu sisi. Karena uang kita ya kita anggap sudah orang lain ambil tuh. Karena sudah ikhlaskan itu. Kemudian yang keempat lagi keutamaannya jamaah sekalian.
memberikan kemudahan utang termasuk bentuk berbuat baik. Ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-31 mendamaikan perselisihan. Sebagai berikut hadis tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara orang bertengkar yang sangat keras di depan pintu. Salah satunya ada yang minta keringanan utang dan minta kemudahan. Ada yang minta keringanan utang dan minta kemudahan. Tetapi yang mengutangi menjawab, demi Allah saya tidak akan memenuhi permintaanmu. Artinya dia nggak mau bantu. Bantunya apa tadi? Keringanan, meminta keringanan utang dan meminta kemudahan. Dia katakan saya tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan mendekati keduanya lalu bertanya, mana yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak akan berbuat kebaikan? Jadi tadi kalau dia bantu orang yang berutang ini berarti dia berbuat kebaikan. Itu termasuk bentuk kebaikan. Ia menjawab, saya wahai Rasulullah, maka bagi orang itu apa saja yang disukainya. Maka di sini jamaah sekalian, para peserta yang hadir pada malam hari ini, maka kadang itu bentuk berbuat baik ini kita tidak mesti gerak, kita tidak melakukan tindakan yang terlihat. Cukup kita anggap saja utangnya tadi kita ikhlaskan. Baiknya diutarakan yang kalau mengikhlaskan utangnya. Atau mungkin kita tetap tagih terus. Ini sudah bentuk berbuat baik dan itu nolong orang sejatinya. Nah para jemaah sekalian, berikutnya lagi, beri pula kemudahan bagi orang yang mudah melunasi utang. Jadi jangan kira kita berikan kemudahan pada orang yang sulit saja jemaah. Ternyata beri kemudahan itu juga bagi orang yang mudah melunasi utang. Ini kadang kalau kita lihat yang kondisi yang ini kita bikin sebel aja nih hadapi orang kayak gini nih. Ya kira-kira sebel nggak lihat? Orangnya itu mudah lunasi nggak mau bayar-bayar. Sebel nggak hadapi orang kayak gini? Lihat di sini selain beri kemudahan bagi orang yang kesulitan, berilah pula kemudahan bagi orang yang mudah melunasi utang. Coba perhatikan kisah dalam riwayat Ahmad berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Saya langsung baca terjemahannya. Ada seorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata yang artinya lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Robku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Masya Allah, orang ini punya harta, pinjam-pinjam nih. Kamu pinjam nih, ambil. Kamu pinjam nih, ambil. Tuh, orangnya sikapnya kayak gitu tuh. Insya Allah kalau ada orang zaman ini, oh luar biasa ini. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Itu yang mampu melunasinya, aku juga beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah berfirman yang artinya aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Jadi kalimatnya di sini adalah yang jadi poin kita adalah orang yang mampu lunasi juga kita beri kemudahan. Misalnya orang ini baiknya luar biasa nih. Ada orang yang nggak mau bayar-bayar padahal dia mampu tetap diberi kemudahan juga. Imam Bukhari pun membawakan sebuah bab dalam kitab sahihnya memberi kemudahan bagi orang yang lapang dalam lunasi utang. Lalu setelah itu beliau membawakan hadis yang hampir mirip dengan hadis di atas. Dari hadis Uzaifah radhiyallahu anhu Nabi SAW itu bersabda. Saya baca artinya langsung. Beberapa malaikat menjumpai roh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebaikan? Kemudian dia mengatakan, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lihat, orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberi ampunan padanya. Lalu bagaimana kita membedakan orang yang mudah dalam melunasi utang, musir, dan orang yang sulit melunasinya, muksir? Nah, jadi standarnya apa sih bedakan ada orang yang sulit dan ada orang yang mudah lunasi utang? Para ulama berselisih dalam mendefinisikan dua hal ini.
Sebenarnya dapat dilihat dalam Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar. Namun yang lebih tepat, kedua istilah ini dikembalikan pada urf. Jadi jawabannya kembalikan pada urf. Yaitu kebiasaan masing-masing tempat karena syariat itu tidak memberikan batasan mengenai hal ini. Jadi kebiasaan masing-masing tempat. Jadi jika di suatu tempat sudah dianggap bahwa orang yang memiliki harta 1 juta dan kadar utang sekian sudah dianggap sebagai musir, orang yang mudah melunasi, maka kita juga menganggapnya itu musir. Jadi orang yang mudah melunasi utang kita sebut musir. Nah, itu ya. Terus beri tenggang waktu jangan kenakan riba. Ini catatan penting lagi jamaah sekalian. Kalau beri tenggang waktu jangan sampai kenakan riba. Karena ayat tadi yang kita bahas Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratin ila maisarah. Jika menghadapi orang yang sulit dalam utang maka berilah tenggang waktu sampai waktu yang mudah untuknya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 280. Kemudian dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Yasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuzillahullahu azza wa jalla fi dhilli falyunziril mu'sira aw liyadha anhu." Barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah azza wa jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Nah, di sini katakan Ibnu Katsir, bersabarlah pada orang yang susah, yang sulit melunasi utang. Di halaman yang sama Ibnu Katsir katakan, yang menyatakan bahwa jangan seperti orang jahiliyah, di mana ketika sudah jatuh tempo disebutkan pada pihak yang berutang atau dikatakan pada debitur, lunasilah utangmu. Kalau tidak, utangmu akan dikembangkan. Apa kalimat dikembangkan ini sama dengan apa? Jemaah. Utangmu dikembangkan. Ini sama dengan apa? Riba. 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 Di sini kalau disuruh bersabar berarti tidak boleh kenakan riba. Namun di sini kalau lihat utang jahiliyah, itu mereka kenakan riba kalau sudah jatuh tempo. Riba di masa dulu seperti contohkan oleh Ibnu Katsir, ketika tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, barulah ada riba. Kalau riba masa kini, sejak awal meminjamkan sudah dikenakan bunga atau riba, dan kalau telat ada denda. Jadi double-double nih. Sejak awal meminjamkan itu sudah dikenakan bunga atau riba, dan kalau telat ada denda lagi. Kalau riba jahiliyah itu bagaimana? Kalau telat saja baru ada denda. Sejak awal kalau bayar tepat waktu, utangnya tetap itu. Jadi kadang kita lihat di kartu kredit itu ada yang modelnya kalau bayar tepat waktu tidak kena denda. Jadi utangnya sama dibayar. Tapi kalau telat baru kena denda. Nah, ini namanya riba jahiliyah seperti di masa silam. Lalu ternyata banyak yang melupakan utang. Maka sikap orang yang berutang seharusnya mereka segera melunasi utangnya. Jangan malah memiliki sikap sebaliknya, itu beranggapan bahwa pemberi utang, kreditur itu baik. Pasti akan memberikan tenggang waktu. Barangkali dia bawakan dalil ini nih. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dia malah pakai dalil ini, dia WA si kreditur. Wah. Dia WA si kreditur, tujuannya supaya si kreditur itu bisa kasih waktu atau ikhlaskan, kasih tenggang waktu atau ikhlaskan. Tapi kan ini sebenarnya cukup kreditur yang tahu, nggak usah debitur kirim WA seperti itu kepada kreditur karena buat emosi. Dalilnya memang benar, tetapi salah menempatkan. Dalil ini ditujukan pada pihak pemberi utang, yaitu kreditur, agar memiliki sikap yang baik dengan beri tenggang waktu jika orang yang berutang berada dalam kesulitan. Atau bahkan lebih baik memutihkan utang tadi. Sehingga dalil di atas bukanlah untuknya, yaitu bukan untuk si debitur. Seharusnya yang jadi dalil baginya adalah dalil-dalil yang menyebutkan bahaya berutang sebagaimana disebutkan di atas. Jadi janganlah salah memposisikan dalil, memosisikan dalil. Coba kita lihat di sini
Ya, beberapa komentar dari postingan penulis di Facebook ya. Saya pernah tulis di Facebook, ternyata banyak yang melupakan utang sampai yang netizen ini komentarnya kayak gini. Ini ada komentar yang saking sebelnya ya gara-gara itu melupakan utang ya. Coba lihat di sini ya. Kalau pinjaman tanpa riba kian langka, maka jangan sia-siakan saudaramu yang memberi pinjaman tanpa riba dengan menunda-nunda pelunasan. Ketika telah mampu lunasi baik langsung maupun cicilannya. Baik langsung maupun mencicilnya. Kalau utang dengan riba saja berani dan bisa bayar plus bunga dan dendanya, mestinya lebih ringan bagi kita melunasi utang yang tak berubah jumlahnya. Itu yang tanpa riba. Terus ada lagi komentar, sekarang itu bukan masalah nggak mau pinjamin uang. Seringnya banyak yang nggak amanah dalam utang. Janji tak tertunaikan, uang tak kembali, orang hilang entah kemana. Bahasa lainnya apa? Ghosting. Ada lagi nih netizen komentar, beberapa orang yang suka berutang, bahkan kerabat dekat sendiri. Ini kerabat ini lebih berat loh ini. Ada unsur pekewo, ada malu, ada takut. Nagih pada saudara sendiri itu lebih berat. Ketika tidak ada masalah keuangan, jarang datang silaturahmi. Ketika datang minjam uang, setelah itu tak ada berita lagi. Datang-datang lagi untuk minjam lagi. Ini adalah ujian bagi kita. Nah, untuk tidak menggosip, untuk menahan diri, kita wajib memberikan ke yang bersangkutan tanpa memojokkannya. Terus, Ustadz, saya sudah menolong orang yang meminjamkan uang sebesar 70 juta. Menolong orang dengan meminjamkan uang sebesar 70 juta tanpa saya minta lebih. Karena saya tahu dosanya bila saya minta bunganya. Tapi orang yang pinjamin sampai sekarang uang saya itu belum dikembalikan. Sudah berusaha menagih hasilnya nihil. Sudah hampir 2 tahun uang saya belum dikembalikan. 2 tahun nih, 70 juta. Saya mau tanya Ustadz, apakah saya berdosa bila saya menyumpahkan dan mendoakan mereka dengan kalimat-kalimat yang jelek karena saking jengkelnya dan sakit hati. Saya stres ini Ustadz. Dia stres, dia komen di Facebook saya itu. Ini saking ingin mencurahkan ya musibah yang dia alami. Ya kalau kayak gini ya sabar-sabar, tetap nagih terus. Jangan keluar kalimat doa jelek kayak gitulah. Balas kejelekan tuh dengan kebaikan. Ya doakan dia terus yang belum bayar, semoga utangnya itu lunas. Terus ada lagi yang komentar memberikan keringanan utang hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Bukan yang sengaja untuk menunda-nunda bayar utang pada dia mampu. Saya paham Ustadz. Gitu. Maksudnya cuma goyan aja. Nah, sebelum mengiyakan minjamkan uang, hendaklah timbang-timbang dahulu. Ini nih, tolong, ini pertimbangan kalau kita ingin minjamkan uang kepada orang lain. Ya, pertama kita lihat kondisi keuangan kita. Ini kondisi uang banyak nggak? Banyak pengeluaran nggak saat ini? Gitu. Kenapa lihat kondisi keuangan? Ini karena harus dipahami dulu uang ini kalau sudah dipinjamkan sulit balik. Ada yang neliti sampai katakan 80% itu nggak balik kok. 80% nggak balik. Tuh, banyak kan? Terus yang kedua, minjamkan berarti ada konsekuensi untuk rusaknya hubungan dengan keluarga. Rusaknya hubungan loh ini dengan keluarga, tetangga, atau teman. Pasti hubungan itu rusak. Yang ketiga, lihat rekam jejaknya orang yang akan meminjam. Jangan langsung pinjam-pinjamkan saja. Yang keempat, silakan beri pinjaman, tetapi tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Hal ini dengan alasan untuk menjaga keuangan kita karena utang itu asalnya sulit kembali untuk zaman ini. Kemudian pemberian yang sebagian ini juga untuk mengetahui kemampuan orang yang meminjam. Kalau utang yang baru diberi sebagian saja sulit dilunasi, bagaimana lagi dengan utang yang banyak ini? Misalnya ini, ada yang mau pinjam, datang kita pinjam 5 juta. Jangan kasih 5 juta langsung. Kasihnya berapa? Ada 2 pilihan ya. Entah mau kasih saja. Kasih 500.000. Nggak usah utang. Artinya bantu saja. Atau pinjamkan 1 juta. Cuma aja ketika pinjamkan 1 juta.
uang itu bisa balik, alhamdulillah. Berarti kalau dengan 5 juta, wah dia ini kita punya harapan dia bisa balik nih. Tapi kalau pinjamkan 1 juta dalam bentuk utang saja dia tidak kembalikan. Nah, apalagi utangnya 5 juta rupiah. Kalau enggak mau pikir banyak, kasih saja. Apalagi itu orang dekat, bantu-bantu dia sekaligus. Namun masalahnya ada yang nggak tahu diri. Besok datang pinjam lagi alasannya. Ternyata dikasih lagi. Ya biarlah. Pokoknya kita sudah bantu dia dulu. Terus ini cara menagih utang pada teman yang melupakan. Karena ada teman-teman kita itu yang melupakan utang. Satu, terus menagih. Bisa sampai meminta aset atau jaminan. Jadi saran saya itu, karena kita itu kadang dengan modal percaya saja, sekarang tolong prinsipnya itu minta aset atau jaminan. Harusnya sejak awal itu apa, mau digadaikan apa gitu. Jangan cuma modal percaya, jangan cuma modal ini teman saya lah, ini keluarga saya. Nah, kalau dia sudah lari, terus kita ketemu dia lagi mau nagih, dia nggak punya uang untuk bayar, minta aset. Minta aset atau jaminan. Nah, kalau sudah sulit, apalagi kita yang diblokir, kan kita yang diblokir tuh ketika nagih. Ikhlaskan saja. Besok-besok tidak pinjamkan dia lagi. Ikhlaskan saja. Kenapa sampai diikhlaskan? Satu, merelakan utang kita ini agar mengurangi beban pikiran. Ikhlaskan itu beban pikiran itu hilang. Yang kedua, sebagian orang kadang pinjam uang merasa bahwa pemberi pinjaman itu orang mampu. Selama ia melihat mampu, kreditur itu dia lihat mampu, maka biasanya si debitur ini, si peminjam ini enggan mengembalikan. Mungkin tunggu sekarat dulu deh. Baru utangnya mau kembali tuh. Terus ini cara menagih yang baik. Ini sekarang sudah zamannya WA atau media sosial. Pertama kita lihat statusnya dulu dong. Terus yang kedua kirim pesan pribadi untuk menanyakan kabarnya. Kesan ini ya, pesan pribadi ya, jangan di komentar umum di medsosnya ya. Nanti membuat dia malu, nanti membuat dia malu. Yang ketiga, basa-basi dahulu. Yang keempat, sampaikan maksud dengan baik. Ya, kenapa dengan baik? Rahimullah imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Sebagaimana Nabi SAW itu katakan, semoga Allah merahmati mereka yang baik, memberikan kemudahan ketika menjual, memberikan kemudahan ketika membeli, memberikan kemudahan ketika nagih utang. Maka tagihlah dengan cara yang baik. Kemudian yang kelima, mulai tanyakan tentang utang. Ya, terus yang keenam, beri tenggang waktu kalau dia belum mau bayar atau memang kesulitan. Terus yang ketujuh, tegas berikan keputusan itu bagaimana. Jadi manfaatkan dia. Dia biasanya kalau update status atau update story, ya berarti dia itu lagi ada. Maka tagih saat itu. Ringkasan ada menagih utang dalam Islam. Satu, menagih utang saat jatuh tempo sesuai kesepakatan. Jadi misalnya 1 Agustus, berarti tagih 1 Agustus. Yang kedua, menagih utang dengan cara yang baik. Ya, ingat seperti yang saya sebutkan tadi. Kami sebutkan tadi, rahimallah imra'an sahman idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Terus yang ketiga, jika yang berutang adalah orang yang susah. Orang yang susah dan belum mampu membayar. Maka pilihannya adalah berikanlah tenggang waktu. Atau cara yang kedua apa? Diputihkan utang tersebut, itu lebih baik. Maka ada dua cara, ini terserah kondisi kita nanti bagaimana ya. Yang pertama itu berilah tambahan tenggang waktu. Semoga bisa bersabar untuk itu. Yang kedua, diputihkan utang tersebut. Terus yang keempat, tidak boleh mengambil untung dalam utang piutang. Karena setiap utang piutang yang terdapat keuntungan atau manfaat, maka termasuk riba. Sebagaimana kaidah para ulama yang mereka sepakati kulkur dinjar manfaatan fawa riba. Ya, setiap utang piutang dalamnya itu ada keuntungan, maka itu termasuk riba.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Amin. Silakan Baik, jika ada Ustaz. yang ingin bertanya, monggo. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi pada hari ini kita membahas tentang faedah-faedah bagi orang yang mengikhlaskan hutangnya, Ustaz ya. Ya, Masya Allah gitu ya. Bahwasanya dapat naungan ars, dapat pengampunan, dan bahkan dihitung sebagai sedekah. Bahkan setelah melalui jatuh tempo, pahala sedekahnya meningkat 2 kali lipat, 100% gitu ya. Ini artinya bisa dipandang juga bagi orang yang berkelebihan harta, dia bisa mengakses ampunan Allah dari hartanya gitu Ustaz ya. Dia ya, bisa mendapatkan naungan dari naungan Allah Allah. di hari kiamat dengan hartanya, dengan cara memudahkan orang yang berhutang kepadanya gitu ya. Dan bahkan ini salah satu cara untuk bersedekah juga, dengan cara sekali memberi tapi pahalanya multiply-nya setiap hari gitu Ustaz ya. Ya, Sepanjang jatuh tempo dan setelah jatuh tempo. Ini jadi bagi yang ingin memberi hutang, ini ada kesempatan untuk mendapatkan banyak faedah tadi dengan hartanya. Nah, pertanyaan saat pahala atau kebaikan-kebaikan tadi atau fadilah-fadilah tadi itu, apakah ada syaratnya, Ustaz? Syaratnya misalnya, apakah utang ini harus diberikan kepada sesama muslim, orang yang soleh? Dan kemudian apakah ada syarat tadi penggunaan nggak ada hutangnya? syaratnya, Apakah nggak ada syaratnya. ada syaratnya? Kepada Ada siapapun gitu, Ustaz. siapapun, siapapun. Dan digunakan untuk apapun. Kita kalau utang kita nggak tahu dia menggunakan untuk apa asalnya kan? Karena kan bisa juga kita misalnya, oh kamu mau beli apa? Mau beli buat uang anak sekolah. Nah, kalau gitu kita kirim langsung ke sekolahnya misalnya gitu. Nggak kita berikan Bisa, tunai. bisa seperti itu juga masuk. Tapi untuk mendapatkan fadilah-fadilah tadi, apakah memang ada syarat Fadilah atau tadi memang umum, umum kepada siapapun yang kita beri pinjaman. Karena itu kan kondisi di kita yang dapat beban, ya? bukan di dia sebenarnya, di kondisi di kita. Dan Jadi beban, dan siapapun yang kita beri pinjaman sabar. gitu saat ya. Iya, intinya kalau pinjamkan uang ya berisiko gitu, risikonya kita tanggung. Dibalaslah risiko tadi dengan Allah ya kasih pahala sedekah setiap harinya gitu. Oke, baik Ustaz. Termasuk penggunanya Ustaz ya, walaupun nanti dia gunakan nauzubillah ya untuk foya-foya atau apapun gitu ya, dia untuk gaya hidup gitu Kita ya. nggak peduli itu pokoknya dia belum kembalikan, Kita tetap dapat kita pahalanya dapat ya Ustaz ya. pahala sedekah tadi. Masya Allah. Barakallah. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, bahkan ada pertanyaan yang kami masih simpan dari pertanyaan sebelumnya. Izin Anda Ya bacakan Ustaz silakan, ya. silakan. Pertama Ustaz, kalau yang punya hutang sudah lupa, terus mau kita anggap lunas, apa harus diinfokan ke yang hutang kalau hutangnya sudah dianggap lunas? Yaitu Baiknya iya. ada akad pelunasan. Sebenarnya tidak seperti itu cuma niat saja bisa, tapi kan kita sudah anggap lunas, takutnya gini. Ini kita ikhlaskan nih sekarang nih ya. Ternyata besok 5 bulan lagi orang ini dapat waris. Utang 1 M. Orang ini dapat waris 8 M. Coba. Rasanya gimana coba? 1 M sudah diikhlaskan. Kan kita nganggap sudah selesai. Makanya baiknya beritahu. Maaf, saya sudah capek nagih utang ini. Saya anggap lunas saja Baik ya. Ustaz. Nah gitu. Beritahu lebih bagus supaya ada ini ya. Ada pengetahuan bahwasanya ini utang ini sudah selesai, nggak diungkit-ungkit lagi gitu. Entah nanti besok-besok dapat rezeki atau tidak gitu. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua. Ini kami ambil dua saja dari pertanyaan yang lama ya. Nanti kita juga Ya, bacakan yang pertanyaan sekarang, dan yang raise hand kami akan beri juga kesempatan nanti untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. ya. Kedua Ustaz, bagaimana kalau kita sudah tagih, tapi sudah 4 tahun nggak bayar-bayar juga, tapi saat ini masih sering Sakitnya ketemu 4 dengan yang tahun berarti. bersangkutan. Wah, Iya sampai yang sakitnya 4 bersangkutan, tahun apalagi masih sering ketemu itu. Oh itu sakit lagi. Kalau nggak ketemu sih kayak lupa dia gitu nah ya. ini ketemu terus Ini Ustaz. sudah 4 tahun ketemu terus nggak sadar-sadar tuh sakitnya bukan main. Apalagi kalau lihat tambah lagi dia foya-foya tuh tambah sakit lagi. Terus dia tanya apa Masya itu Allah. Mas Saman?
Nah, selanjutnya karena masih sering, akhirnya yang memberi pinjaman ini sungkan. Sehingga akhirnya dia Ya. bertanya, apa berdosa karena akhirnya dia juga tidak meneruskan lagi untuk mengingatkan hutangnya gitu karena sungkan. Dan Enggak, apakah tenggang waktunya ya. ada batasannya dalam syariat? Tempo waktu Sampai nggak ada berapa lama? batasan. Nggak ada batasan tempo waktu. Tapi gini ya, coba lihat. Kita nggak mau nagih. Sedihnya kan di kita, gitu loh. Kita nggak mau nagih, susahnya itu di kita. Kalau kita mau nagih, kan beban kita nanti juga berkurang gitu. Oh, utangnya nanti dia bayar nih. Gitu kan? Kita nggak mau nagih, susahnya di kita. Maka saran saya, nagih tetap nagih. Ya, nagih tetap ada. Ingatkan dia lagi. Di samping itu untuk mengurangi beban dia juga daripada utang ini dibawa mati. Coba gimana? Nagih. Walaupun sudah 4 tahun, 10 tahun. Kalau enggak, ya sudah biarkan. Tapi kita belum ikhlasinnya sehingga masih tetap nanti nagih. Siapa aja? Gitu. Allahu a'lam. Tolong di mute dulu Berikutnya lagi. teman-teman co-host ya, yang belum kita persilakan untuk bicara, tolong di mute dulu ya. Kemudian pertanyaan yang baru nih Ustaz, pertanyaan Ya. baru diantaranya, kalau saat berutang nggak ada perjanjian tanggal pelunasan utang, nah bagaimana perhitungan pahalanya Ustaz? Ini Aduh, antik nih. kok ini makanya utang itu harus jelas. Kok ini utang ini terlalu baik sekali loh pinjamin itu ya. Apalagi zaman ini itu loh. Krediturnya kok luar biasa baiknya itu. Nggak ada kejelasan kembalinya. Mungkin juga utang nggak dia catat. Jaminan nggak dikasih. Tuh. Ini mudah-mudahan utangnya nggak banyak nih. Kalau utangnya banyak sakit banget. Saran saya tetapkan waktu. Ya, tetapkan waktu. Yang jelas kalau dia tidak tetapkan ya berarti minimal sudah dapat pahala sedekah setiap harinya sesuai dengan jumlah piutang tadi. Baik Ustaz. Jadi kalau nggak ada batasan waktu, jadi kesian juga dia nggak dapat batasan untuk yang 2 kali lipat itu Ustaz ya, karena dia sendiri nggak nyeting waktu ya. Iya, betul. Baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau kita mau melunasi hutang yang jatuh tempo, kita mau melunasi gitu ya. Namun krediturnya selalu menolak dan bilang nanti saja. Nah ini nggak tahu pasti kenapa. Dan tanpa bunga, tanpa riba. Oh, Nah, tapi juga dia tidak mau mengikhlaskan. Nah, gimana sikap kita Ustaz? kalau kita mau lepas ini debitur ya, debitur mau lepas dari utang, bayar. Dia bilang, oh nanti aja, jangan bilang nanti, besok kita belum tentu ada rezeki. Kenapa nggak bayar aja? Bayar, walaupun si kreditur bilang, nggak apa-apa kok, besok-besok aja. Jangan, nanti enakan di dia gitu loh, dia punya tabungan di kita. Orang bilang kan sekarang ada rezeki, bayar tuh ketika ada rezeki. Daripada besok ketika kita susah, kebetulan dia butuh duit, dia nagih. Bilang, saya mau bayar nih, saya nggak mau ada beban lagi. Lunasi tuh, kalau bisa lunasi. Kalau nggak, bayarkan sebagian. Gitu, biar tegas. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz. Selanjutnya terakhir pertanyaan yang dari chatroom ya. Di sini kita masuk ke penanya yang sudah resen. Kalau kita saat sudah mengikhlaskan hutangnya, gitu ya. Tapi kemudian beberapa saat, beberapa bulan gitu ya, yang bersangkutan malah bayar. Nah itu sebaiknya kita terima atau gimana sikap Ya kita kalau saat? sudah ikhlaskan berarti tidak terima lagi gitu konsekuensinya. Bilang Berarti aja, akadnya sudah selesai pada saat ya dianggap bilang, lunas ya Ustaz ya. kemarin maaf saya sudah ikhlaskan, ini saya tidak mau nerima lagi gitu. Baik Ustaz. Ya. Masya Allah. Baik, sebentar Pak Safar, ini ada dari pihak radio, dia tanya ini penting ini. Kayaknya Tafadhol, nanti dia punya soal kayak gini ya. Bilang kita dahulu ada yang pinjam sertifikat dan dipinjamkan bank. Jadi orang sini itu mereka itu kalau mau pinjam uang di bank, dia pinjam sertifikat orang lain. Gitu ya. Dia pinjam sertifikat orang lain, terus orang ini yang nanti dapat pinjaman, tapi ada jaminan dari sertifikat orang lain dan orang lain namanya keikut di situ. Uangnya dipakai. Sampai akhirnya jaminan dilelang bank karena tidak diangsur. Orang tersebut pergi jauh, malah pergi keluar Jawa. Apa yang harus saya lakukan karena dia tidak niat membayar? Hidup dengan anaknya yang sudah jadi pejabat. Namun selalu bilang belum ada uang. Dan tidak mau minta ke anaknya. Namun bila HP bisa nyambung selalu bilang sabar ya Dek gitu. Ini sejak tahun 2008. Sudah berapa tahun ini?
Apa saya biarkan karena dia orang mampu, sementara saya lupakan Ustadz karena ada materi ini, ingat lagi. Akhirnya ingat lagi nih. Saran saya jangan ikhlaskan kalau utangnya kayak gini nih. Tapi saya pengen koreksi di sini. Tolong jangan korbankan diri kita demi orang lain itu berutang, apalagi berutang riba. Ini saya sering temukan banget ini di daerah saya ini. Orang lain yang utang, utangnya pinjam ke bank, itu resikonya riba. Kita kok mau-maunya pakai sertifikat kita untuk nolong orang kayak gitu. Padahal nanti kalau uangnya itu ditagih, dia nggak mampu, kita yang kena. Jadi saran saya, jangan pakai prinsip kayak gini lagi ya. Jadi kalau ada yang mau pinjam sertifikat kita bilang nggak mau. Nggak, kamu yang utang kok. Walaupun itu saudara sendiri. Kamu yang utang kok, saya yang susah. Itu kita jadi penjamin namanya. Apa dalil yang melarangnya? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong dalam dosa nggak boleh. Jadi zaman kami ditumpak pelayan ya. Ini nggak boleh. Jadi sudah keliru di sini. Saran saya kalau memang masih bisa sabar, jangan ikhlaskan dulu. Ya, kalau apalagi ini utang besar, ya. Jangan ikhlaskan dulu. Tagih dia terus. Bilang, "Saya punya bukti ini. Saya minta supaya dilunasi. Minta aset ke dia. Ini utangnya mau ini saya mau dibantu sekali. Saya ini butuh uang gitu. Minta aset ke dia. Terus beri dia tenggang waktu. 1 bulan ya saya tunggu ya. Kalau nggak bisa, maaf aset ini saya jual. Gitu. Harus tegas-tegasan dalam masalah utang ini. Karena itu hak kita, itu milik kita. Jangan orang yang jadi debitur itu nganggap itu uang dia. Salah. Wallahu a'lam. Monggo Pak Baik, Safar Ustaz. berikutnya. Ini ada 4 penanya yang ingin bertanya Ya, langsung. Kami beri silakan. kesempatan buat 2 orang dulu ya. Untuk Ya. Ibu Evi, kemudian Ibu Umu Fatih ya. Kita kasih kesempatan pertama Bu Evi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, ini masalah hutang pihutang ini, eh, kalau misalnya yang berhutang ke kita itu orang Nasrani, Hmm, hmm, dan hmm. sampai sekarang belum mengembalikan cukup besar sih gitu loh. Dan kalau saya tanya selalu dia bilang nanti ya gitu. Akhirnya saya males nanya-nanya lagi gitu loh. Dan itu teman saya masa kecil gitu loh yang sampai sekarang kita masih komunikasi gitu. Nah, satu lagi ini ada di dalam suatu taklim. Ternyata dia itu memang sering pinjam ke pada siapa saja. Nah, Di saya majelis juga taklim di itu ya. ya, dan saya itu juga salah satu yang dipinjamkan nggak bayar-bayar. Tapi karena saya merasa dekat sama dia dan Hmm, hmm. ingin supaya dia tidak dosa, saya selalu ingatkan, kamu bayar utangmu. Saya bilang Hmm. gitu. Iya Mbak, iya Mbak. Tadi aja saya ketemu di suatu ini apa, ada tasyakuran gitu loh, masih ketemu. Tapi sikapnya biasa aja. Dan dia itu suka apa, untuk bukan statusnya lagi dia itu suka di misalnya jalan sama saya gitu, dia bisa tuh bayar-bayar kita, misalnya makan di hotel gitu yang gitu. Itu selalu saya ingatkan, lu bisa makan di hotel tapi bayar utang ke gue enggak? Ya nanti ya Mbak gitu. Gimana ya Tat untuk Aduh. menyikapinya gitu loh, untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih Tat. Gitu memang Waalaikumsalam warahmatullahi kadang orang wabarakatuh. nggak sadar-sadar ya. Tadi Bu siapa? Bu Evi ya? Iya betul Tat. Nah, Bu Evi, ini memang yang hadapi yang kedua ini, saya jawab dulu yang kedua ini susah Iya, banget tuh. Kesadaran sendiri tuh nggak ada, iya gitu. betul. Insya Allah yang pertemuan berikutnya ini nanti bisa suruh dia hadir kajian ini ya. Besok Oh iya, iya. saya bahas nanti bayar Siap. utang dong gitu. Kan ini tadi Iya. sisi sisi kreditur sebenarnya kan. Kreditur. Kreditur. Debitur nih belum ini. Debitur nih belum sadar-sadar nih, Bu. Makanya Bu Evi utangnya nggak dibayar-bayar. Tuh. Oh iya, Ini iya. kan tadi Oh, motivasi supaya sabar dulu, tetap bisa beri tenggang waktu, ikhlaskan. Ini untuk kreditur nih. Berarti untuk Bu Evi. Tapi kita harus buat kajian lagi, sadarkan dia. iya, Tat. Iya.
Kalau saran saya, Nah, ini ingatkan dia terus, Bu. Apalagi itu di majelis taklim dia itu, Bu. Iya. Iya. Memang orang yang pinjam duit itu, Bu, ini nggak pandang dia di majelis taklim. Apakah itu muslim, apa itu kafir, enggak. Ini masalah semua orang. Iya kadang Gitu. kan kadang ada kajian juga yang membahas utang piutang kan. Jadi kalau pas lagi itu langsung saya WA dia gitu kan kan di Nggak dalam hadir satu nanti, tempat. Bu, itu. Enggak, dianya ada Dia di aja ada, situ tapi juga. belum sadar-sadar juga ya. Iya, saya bilang tuh lihat tuh. Ustadz bilang, ayo bayar. Gue bilang, iya Mbak, ya udah cuma gitu aja. Habis itu makan lagi di hotel lagi gitu ya. Ih, dia mah ininya ini banget makanya kadang-kadang ya gimana ya, saya mau tetap ingin baik ya sama dia gitu, nggak eh, jangan sampai nggak komunikasi gitu Iya, loh, tetap karena komunikasi, Bu. Tapi ya tetap harus ingatkan nasihat ibu ke dia untuk bayar utang itu demi kebaikan dia juga, Bu. betul betul, saya juga bilang gitu Iya, sama dia. supaya dia bayar kan bebannya berkurang, gitu Iya, loh. iya tapi Itu nggak nanti baik untuk mempan-mempan dia tuh ke Tat. depannya. Ya Eh, sabar-sabar terus memang ingatkan orang yang belum Karena bayar utang bukan itu kepada sabar-sabar saya terus aja tuh. kan, Tat, kepada banyak orang dan orang-orang itu ngomongnya akhirnya ke Nah, saya, Mbak, kamu kan deket sama dia gitu. Coba kamu nasehatin. Sudah saya nasehatin, tapi ya belum ya. Saya juga nggak bisa gimana ya, nggak bisa ngambil sikap untuk tegas gitu, nggak bisa juga gitu loh. Karena buat kali saya hmm. kita jangan putus tali silaturahmi hanya karena itu gitu. Tapi mungkin harus dicegah juga biar tidak ada korban selanjutnya, Bu Evi. Hmm, sudah, Jadi Tat, udah. apalagi ini Nah kan di itu yang majelis taklim, iya ya. betul, betul. Nanti Dia kalau pengurus ada lagi. waduh pengurus lagi itu bikin masalah lagi itu. Iya, Tat. Karena nanti bisa jadi korban yang berikutnya nanti kasusnya sama dengan Bu Evi juga. Iya, iya betul. Betul. Jadi kadang dia Betul. itu diingatkan dari sisi sikap dia gitu loh. Kamu tuh nggak boleh Iya, kayak gini ya. Ini kami ingatkan kamu sekaligus juga nih teman-teman yang nanti kamu datangi lagi kita ingatkan mereka loh. Karena jangan jadi korban lagi, banyak lagi berikutnya. Apalagi nanti ada orang baru di situ. Ya, jadi kasihan. iya sih. Tapi Nah, ya itu yang gimana, kedua Tat? tadi, Bu. Iya. Yang pertama tadi Bu Evi. Nasrani, orang Nasrani, Tat. Dan dia itu bukan orang yang kekurangan ya, tapi dia itu secara kalau misalnya ngelihat harta kekayaannya luar biasa Luar gitu loh. biasa. Terus Iya, dia berutang. iya. Dan dia selalu kalau ini nanti ya, Vi, nanti ya gitu. Akhirnya saya udah jadi males, capek gitu loh Iya, akhirnya nagihnya. ikhlaskan. Oh, sama orang Nasrani kita ikhlaskan. Tat. Ya tergantung Bu Evi aja. Sama, Bu. Hmm. Kondisinya tetap Ah, dua tadi. Beri tenggang waktu atau tidak ikhlaskan. Makanya kan tadi saya hmm. bilang ikhlaskan tuh bisa nggak? Oh bisa saja kalau dia sudah capek. Susah banget nagih ke dia. Sudah tak ikhlaskan saja. Saya merasanya masalahnya rugi, Tat, karena dia beda akidah Ija, kan sama kita. kalau gitu jangan. Kalau Bu Evi merasa kayak gitu. Apalagi dia punya uang banyak gitu ya. Jangan, Iya, jangan mau ikhlasin. Biarin aja dulu. Biar dulu nanti sambil ingatkan terus. Ya siapa tahu nanti lunas. udah 10 tahun, Tat. Alhamdulillah 10 tahun sedekah terus berarti Bu Evi ya. 10 tahun dan lumayan Iya 10 ratusan tahun. juta. Ya lumayan banyak Ibu Evi sudah kumpul sedekah tuh. Oh gitu ya. Oh, Masya Allah. Iya, dengan Alhamdulillah. dia juga ibu Bu Evi tetap dapat pahala sedekah karena kan masih sakit. Hmm. Tapi kan Gitu. dengan kita omongin ini kita nggak gibah ya, Tat. Kalau kan jadi kalau kita ingat kita Eh, omongin lagi gitu loh. enggak gibah. Gibah itu enggak selamanya enggak boleh, Bu. Gibah kalau untuk keperluan ingatkan orang itu boleh. Oh iya, baik baik. Ya, Ini nih Tat. ada korban ketujuh misalnya ya, dari 6 orang sudah jadi korban itu dia nggak bayar-bayar ya. Korban ketujuh kita ingatkan dia itu lagi gibain. Orang itu tuh biasanya Hmm. itu kalau pinjam nggak kembalikan tuh. Kan lagi gibain. Iya. Nah, iya kan? Tapi perlu kalau nggak digibain tetap lanjut. Jadi nggak selamanya Hmm. gibah itu dosa, Bu. Oh Gibah iya, pada iya. kondisi tertentu boleh.
Karena kalau untuk ikhlas kan ya untuk ikhlas sih buat saya belum bisa Tat, gitu loh. Karena Ya kalau makanya ikhlas itu nggak dipaksakan juga. iya, Tergantung kondisi. oh iya iya. Ya sudah, Eh, Tat, makasih banyak. ya. Silakan berikutnya lagi, Pak Safar. Baik. Ya, Bu Evi nanti dikasih nomor handphonenya ya. Kalau saya sih nggak nyampe 10 tahun kayaknya. Oh, mau jadi Insya debt Allah dibalikin. collector nih. Gitu ya. Oh, maksudnya, Banyak banyak yang butuh Wad- gitu nanti. oh sekarang saya udah enggak mau, Oh, udah nggak udah mau enggak ya? mau. Terlambat. Wes. Terlambat kita kayaknya. Itu Baik. akhirnya itu Pak Safar, akibat dari orang yang nggak kembalikan uang, itu mengakibatkan kita sendiri nggak mau kita itu pukul rata semua orang itu nggak benar pokoknya. Iya. Iya, Iya. kita nganggap semuanya sama, padahal mungkin oknum cuma 2. Tapi orang Iya. ketiga datang, kita pukul rata juga. Enggak, saya nggak mau pinjamin lagi. Kapok saya. Itu akibatnya itu. Dia merugikan orang lain loh sebenarnya. Sekarang Ada sih orang, bilangnya gini, hmm, saya ada, tapi buat keperluan yang lain ya gitu. nggak apa-apa. Iya, itu karena Gitu sikap Bu aja. Evi ini muncul dikarenakan ada masalah-masalah sebelumnya. Iya. Betul kan? Iya betul, Tat. Iya. Baik. Makasih, Tat. Berikutnya lagi. Berikutnya Umu Fatih, silakan. 2 pertanyaan dulu ya. Kita lihat nanti waktunya kalau Ustadz memungkinkan kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Umu Fatih menyampaikan pertanyaannya. Belum dibuka mic-nya. Umu Fatih ingin melanjutkan pertanyaan atau gimana? Kalau nggak Umu Yahya aja itu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke Umu. Ini siapa nih? Umu Yehaye nih. Yahya. Silakan. Yahya, oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Umu Yahya silakan. Suara jelas? Halo Umu Yahya. Kok hilang ya? Sinyal. Sinyal kayaknya. Bu Umu Yahya, masih mau menyampaikan pertanyaannya? Kalau enggak, kita lanjut dulu ke Bu Darmini ya. Silakan. Ya silakan. Oh, Umu ini Yahya siapa nih? bisa? Sepertinya mic-nya sudah terbuka Assalamualaikum tapi suara. Ustadz. Ya, Oke, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Umu Yahya. Bisa Umu Yahya? Langsung pertanyaan aja mungkin ya, Bu Umu Yahya. Khawatir nanti jaringannya memburuk. Kayaknya nggak bisa itu jaringannya itu Pak. Oke, Pak Safar. sementara kita ke Bu Darmini dulu ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Darmini. Iya, ini mau menanyakan ini, ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk menagih, orangnya itu ditemui sulit gitu loh. Sebenarnya kita itu menagih itu apa ya, maksudnya kalau kita nggak menagih itu salah nggak gitu. Sebenarnya itu mampu, tapi ditemuin sulit, dihubungi juga nomornya ganti-ganti gitu, ganti-ganti nomor HP gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghadapi orang yang PHP. Jadi dia itu sering ngasih harapan. Bahkan yang terakhir itu dia itu minta nomor rekening. Nanti tak transfer gitu. Ternyata Ditunggu-tunggu gak kirim-kirim. nggak ngirim-ngirim. Nah itu Aduh. sekali ini gitu dan beberapa kali itu kayak gitu tuh gimana gitu. Terus gini, misalnya saya sebenarnya udah ada niatan bayar nih ke orang lain nih, orang yang berbeda. Udah ada niatan bayar, tapi ternyata beberapa bulan kemudian orang itu membayar ke kita gitu.
kita masih boleh menerima enggak kalau seperti itu. Oh, berarti Bu Darmi sudah ikhlaskan. Ya, saya tuh udah biarin deh nggak apa-apa, itu mungkin memang apakah memang dia punya sifat kayak gitu atau mungkin memang dia nggak mampu gitu loh. Saya udah punya niatan nggak mau bayar mau saya ikhlaskan gitu, tapi ternyata dibantu sama anaknya gitu loh. Jadi ternyata anaknya itu beberapa bulan kemudian itu ke rumah mau bayar. Itu kalau seperti itu gimana ya, Us? Terima kasih. Dan ketika ikhlaskan sampaikan ke dia enggak? Enggak sih, cuma waktu itu kan sempat ini ketemu. Terus saya bilang gini, yaudahlah Bu, kalau nggak ini ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu terakhir. Terus ternyata beberapa bulan kemudian anaknya tuh datang, Ibu punya pinjaman ya Bu, gitu. Itu masih Kita- belum jelas itu Bu, mau ikhlasin atau enggak apa-apa diterima. Iya, iya Us, itu terima kasih. Gimana ya? Bentar. Tadi yang pertama Bu Darmini, Yang pertama itu ada yang meminjam, ini sebenarnya orang yang mampu kalau saya lihat tuh. Dia punya kemampuan untuk bayar sebenarnya. Cuma setiap saya tahu nomor telepon dia, terus saya coba hubungi, itu dia bolak-balik ganti nomor, dia sulit dihubungi ya. Apakah kita tetap tagih atau biarkan saja? Tergantung kondisi Bu Darmini. Kalau mau cepat selesai ya cari dia. Minta nomornya ganti, cari nomor yang gantinya tadi. Dikejar terus. Tapi kalau sudah nggak mau ngurus lagi, sudah saya biarin aja. Sudah biarin aja. Kalau nggak mau ikhlasin ya biarin aja. Siapa tahu besok-besok dia mau bayar. Berarti belum menganggap utang itu selesai. Gitu. oh gitu ya. Terus yang kedua Bu Darmini? Yang kedua itu dia suka ngasih harapan. Jadi kan saya masih mengharap gitu loh. Karena dia tuh beberapa kali nanti tanggal sekian saya ke rumah Bu gitu. Kalau nggak akhir bulan atau ntar habis gajian. Yang terakhir kemarin bilang katanya minta nomor rekeningnya nanti saya transfer gitu loh. Dia itu gimana tapi nggak pernah ditepati. Mungkin sinyalnya sulit kali Bu. Dia kalau dihubungi Itulah alasannya itu kan. kalau dihubungin jawab, bahkan Kalau dihubungi dia jawab. jawab terakhir tuh bilang begini, saya tuh tanggung jawab, orangnya tenang saja, pokoknya saya bayar. Itu pokoknya gimana itu? Tanggung jawab kok ora tenan itu ya. Udah berapa tahun? 3 tahun. Iya, tanggung jawab tapi nggak tenanan itu. Nagih aja terus Bu, sampai dia capek sendiri dan dia bayar. Memang harus kalau bisa ketemu langsung aja. Justru kemarin tuh sempat saya mau ketemu langsung. Saya ke rumahnya, udah sempat ke rumahnya. Ternyata di rumah. Jadi belum pernah ketemu sih. Sampai sekarang tuh belum ketemu orangnya. Sabar-sabar untuk itu Bu. Oh iya. Memang lika-liku nagih utang kayak gitu. Iya, baik. Memang harus sabar. Harus sabar. Perkuat sabar ya. Oke. Kalau yang tadi itu berarti yang terakhir itu kita boleh terima atau kita tolak yang mau bayar Kalau setelah. memang akadnya belum kita ikhlasin boleh terima Bu. Oh gitu ya. Walaupun tadinya melihat hati, udah tak lepas aja nggak apa-apa gitu. Terus kemudian anaknya Ya, datang. kalau belum ikhlasin boleh terima. Oh iya. Ya baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya ikhlas. Baik. Mu Yahya kayaknya sudah masuk itu Bu, Pak Safar. Mu Yahya tadi. Umu Yahya, oh ya silakan kalau Umu Yahya mau lanjutkan pertanyaan tadi. Mungkin jaringan sudah lebih baik. Kayaknya penting ini. Umu Yahya. Oh malah belum terkoneksi soundnya Baik ya. Ustaz. Kita ke Bu Amalia dulu silakan. Bu Amalia silakan. Ya, terima kasih. Dengar ya. Ini Dengar Bu Bapak, Amalia. ya mohon maaf. Bagaimana ya? Tapi ini bukan untuk saya, saudara saya. Orang yang dipinjemin uang, tapi karena nggak bayar lama juga, berapa tahun gitu dilaporin ke polisi, kantor polisi. Masuk jalim enggak? Terus selalu orang itu kan ditahan sama polisi. Karena kan alasannya
nggak bayar-bayar utang, tapi kan dia pakai mobil, punya rumah gitu ya. Tahan. Cuma beberapa hari ditahan sama polisi. Terus dia bayar sedikit. Terus Setelah itu bisa keluar lagi gitu. Cuma 3 hari, 2 hari. Mungkin dia karena nyogok ke polisi atau gimana. Walau alam ya. Kalau lagi cuma dia bayar misalnya hutangnya 200 juta, bayar 50 juta gitu. Jolim nggak? itu memang resiko, Bu. Kalau memang ada yang nggak tahan dilapor polisi ya terserah dia, Bu. Itu uang dia kok. Kan orang si kreditur pinjamkan uang, kan itu uang dia. Kok uang dia kok nggak dikembalikan? Jelas emosi, Bu. Manusiawi itu. Iya, karena Sehingga nggak kalau dibayar-bayar. karena nggak dibayar-bayar kan. Coba kalau bayar. Gitu, apalagi ada surat-surat tanda tangan jelas gitu loh. Gitu ya Bu Amalia. Zolim nggak? Termasuk zolim nggak? Assalamualaikum Ustadz. Yang justru yang nggak bayar. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar Bu. Yang justru yang nggak bayar-bayar itu zolim dia. Matul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar utang padahal mampu, zolim. Iya. Gitu. Terima kasih. Gitu ya, Bu Amalia ya. Makasih Ustadz. Allah barik fiik. Tadi Ummu Yahya yang masuk ya, bukan? Baik, silakan Ibu Yahya kalau sudah bisa menyampaikan pertanyaannya. Nggak bisa juga itu, suaranya nggak muncul. Sinyalnya jelek itu. Ini ada yang urgent, coba Bu Rina. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz, saya Ekarina Matulesi, saya dari Belfast, Northern Ireland, Inggris. Matulesi itu dari Saparua ya? Dari Tawaka, betul. Masya Allah. Jadi Nanya ya apa nih Bu saya Rina? jadi gini Ustadz, saya tuh punya teman baik ya dari SMA. Jadi ceritanya kita ini berbisnis sama dia gitu ya. Nah, secara dia orang kaya, saya percayalah ya, saya serahkanlah uang saya ke dia gitu ya. Dananya cukup besar. Jadi pada saat waktu yang ditentukan untuk bayar, dia tidak bayar gitu. Saya tanya, mundur-mundur terus. Karena udah lebih dari 1 tahun, saya merasa bahwa saya dibohongin. Saya datengin ke rumahnya. Di rumahnya dia nggak mau datang, nggak mau keluar. 2 kali saya datengin, cuma sampai security. Itu rumahnya kaya tuh Ustadz ya. Security aja nggak bisa masuk. Karena saya 3 kali datang nggak direspon, saya lapor ke polisi. Gitu ya. Jadi tolong pencerahan ini saya zolim apa enggak? Karena background saya kan hukum. Ibu nggak posisi menzolimi, Bu. Ibu justru awalnya Iya. terzolimi. Nah, Cuma oke, Ibu sekarang minta hak Ibu ada namanya pertanyaan itu. baru Ustadz, belum selesai. Belum Terus? selesai. Jadi begitu sampai polisi, datanglah pengacaranya dia, ya kan? Secara logika, kalau dia mau bayar, dia nggak perlu pakai pengacara harusnya gitu kan? Ketemu aja sama saya, selesain masalahnya gitu kan? Ternyata di polisi lah kita mau deal nih. Dia mau bayar dari pengacaranya, dia mau bayar setengah. Saya udah ikhlasin nih, Ustadz, setengah. Saya yang penting balik uang saya. Saya nggak minta untung, nggak minta apa, balikin aja setengah. Nah sekarang masalahnya ada di polisi. Dia mau balikin, polisinya minta uang, gitu. Minta uang dari dia, minta uang dari saya, gitu Ustadz. Nah karena saya tahu bribery itu menyuap itu dosa, saya nggak mau lakukan. Jadi sampai sekarang ini masalahnya nggak selesai. Nah sekarang karena dia udah kelamaan, dia nggak mau. Dia bilang ya udah kalau mau dipenjara penjara aja gitu kan. Dia bilang gitu. Terus saya bilang sama polisi ya udah diproses aja lah kalau memang mau begitu. Terus dia bilang iya Bu Rina kan saya kan nggak pernah minta uang. Kalau kayak gini nggak bisa begitu caranya kayak gini. Jadi saya mesti di mana ini posisinya Ustadz? Dia mau bayar haknya. Polisi sekarang ada di tengah. Dia minta uang dari saya, minta uang juga dari teman saya itu. Kalau Gimana gitu tuh, Ustadz? bayar si polisi biar urusannya selesai. Uangnya haram untuk si polisi tadi. Gitu ya Ustadz ya? Iya, kondisi sogok yang darurat kayak gitu, Bu. Saya sebenarnya udah menawarkan sama itu hak polisi. kita, tanpa sogok Iya. pun itu hak kita dapat. Tapi dia persulit kan. Ya wes, kasih uang ke dia, sudah lu makan uang haram nih.
Ibu dapat Nah, lagi, Bu. saya udah tawarin Ustadz, udah tawarin ke polisinya. Tapi yang dari pihak sana nggak mau karena dia mesti bayar lagi ke polisi gitu. Dua pihak Aduh, diminta jadi berarti ya. gimana Ustadz? Hmm? Karena Bagaimana dua Ustadz? pihak yang diminta. Iya, Ibu sama karena dua pihak yang diminta. Jadi sekarang dia nggak mau, dia mau bayarin saya cuma segitu. Dia nggak mau lebih dari komanya sekian. Dia bilang gitu. Kalau mau kita deal. Nah, saya udah bilang sama polisinya, saya bilang, Pak, saya ini kan sebenarnya yang dirugikan ya. Ke polisi itu saya mesti bayar, kenapa? Ini saya yang dirugikan gitu loh. Saya cuma mau minta hak saya. Saya udah tawarin juga ke Bapak, saya kasih nanti kalau dia udah kasih. Ya, tapi nggak bisa gitu, Bu. Kita ini kan punya pimpinan, alasannya gitu, Ustaz. ini di Kita punya Indonesia atau di pimpinan mana, Bu, masalahnya ini? di Indonesia, Pak, Ustaz. Indonesia nih. Aduh, saya Gula-gula. malu ini punya negara 62 kayak gini kan lama-lama saya ganti warga negara aja nanti Ustaz. Janganlah, Bu. Habis kayak gitu Ustaz, coba bayangin. Bilangnya gitu karena ini saya punya atasan. Atasan itu juga nggak bisa Bu. Kalau sampai dia juga kita harus ada tim yang mesti dibayar. Alasannya gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah saya diam aja Ustaz. Saya harus gimana Ya, jadinya nih Ustaz? Orang udah mau bayar, sekarang polisinya yang mempersulit. polisinya zolim tenan nih, polisinya nih. Zolim itu zolim. Satu zolim, kedua ibu terzolimi karena utang belum dibayar. Terus yang ketiga, si debitur nih nggak mau ini sadar-sadar juga nih. Gak mau, Ibu sekarang ada dia malah bilang, pengacaranya bilang, gini aja Bu Rina, biarin biar kasih pelajaran, diprosesin aja masukin penjara gitu kan, kata dia gitu kan, dimasukin penjara aja biar, tapi polisinya bilang, Bu, nanti ini dia akan bermain di jaksa, dia akan bayar di jaksa. Tapi polisinya udah bilang sama saya kalau dia mau pakai uang kayak gitu, sama saya tahan, saya tetap bantu ibu kok, yang penting ibu kasih saya gitu. Saya kesel dengarnya Ustaz. Saya akan bantu ibu ya, tapi yang jelas kalau dia ada uang dia mau kasih jaksa, kita akan tahan di sini. Sekarang masalahnya pengacaranya bilang dia nggak mau keluarin uang sama sekali. Gitu Ustaz. dia itu mau bayar nggak sih, Bu? Mau bayar setengah, Si debitur nih. mau bayar setengah. Ibu terima dulu setengahnya itu. Ibu terima Nggak setengahnya aja, bisa wes. Ustaz. Nggak bisa. Ah, Harus lewat polisi, Kenapa? Ustaz. Karena sudah Dipersulitnya Oh, dari kita. diproses Ustaz. Sudah BAP, sudah selesai BAP-nya. Jadi tinggal Ibu kalau naik perkara. tetap bayar polisi, akhirnya bayar untuk dua pihak itu bisa nggak, Bu? Dianya nggak mau polisinya. Enggak, Nggak mau maksudnya Ibu polisinya bayarkan karena polisi punya tahu. Polisinya tahu Ustaz kalau orang yang ininya mampu gitu kan, dia bisa dapat lebih dari dia. Dia nggak neken saya sih polisinya, cuma dia minta. Saya udah bilang saya akan kasih gitu. Nggak usah khawatir Pak, saya akan kasih. Saya kan terima kasih udah dibantu. Saya bilang gitu kan ya. Saya nggak tahu tuh saya tuh dosa atau enggak gitu ya. Tapi saya udah bingung Ustadz karena itu hak saya kan. Saya mau minta hak saya gitu. Makanya saya pakai jalur polisi supaya ada bantuan gitu. Nah, tapi begitu dia tahu polisinya minta uang, nggak mau si pengacaranya ini. Jadi pengacaranya bilang, udah Bu Rina diproses aja lah katanya biar keluarganya juga udah. Jadi memang bukan saya aja sih Ustadz, ada kasusnya tuh ada yang lain gitu. Ada orang lain juga. Jadi mungkin karena tahu keluarganya, akhirnya diputusin ya udah kalau mau dipenjara penjarain aja. Saya bilang sama polisinya ya udah Pak proses aja dipenjarain aja. Ya tapi kan duitnya belum dapat Bu. Terus gimana saya Ustadz? dia itu mintanya berapa? Kalau Ibu mampu bayar, bayarin aja deh biar kasusnya kelar aja semuanya, Bu. 50 juta. Ustadz saya nggak mau bayar, ngapain saya bayar? Ya sudah, berarti memang kasusnya nggak diproses, Bu, itu berarti. Belum Ustadz sampai hari ini, udah 3 tahun. Ini nggak tobat-tobat ya. Makanya saya bingung gimana ya, apa saya mau bikin surat terbuka biar tahu polisi tuh kayak gitu. Saya serba salah, nanti nggak dibantu saya. Malah jadi proses panjang. Tapi polisinya kayak begitu. Tapi Ini udah terbuka di orangnya rumah Isno punya nih. bayar. Ini sudah direkam ini, Bu, nanti.
Semoga Biarin nggak semoga apa-apa bisa deh. tersampaikan Ustaz. Iya, kok bisa itu loh. Kalau ibu memang kalau darurat pakai surat terbuka aja deh. Oh gitu ya Ustadz ya. Saya kepikiran Iya. gitu Ustadz. Saya mau bikin surat terbuka. Hmm. Karena Kalau nanti ada, itu bisa jadi kan bukan saya aja ya Ustadz ya. Bisa jadi ke orang lain juga begitu gitu. Dan iya sama. itu saya Pak Ustadz itu sekali-sekalinya saya ke kantor polisi. Jadi saya baru tahu tuh Ustadz ya, di dekat saya itu ada orang yang apa namanya mau masuk penjara gitu ya. Itu bisa nego. Saya baru tahu. Jadi gini, polisinya tanya, "Kamu mau pakai AC, apa pakai kipas angin, apa pakai jendela doang?" Gitu. Ternyata cerita itu Ditanya. benar ya. Saya kira cuma ngarang-ngarang aja ya, Bu. Ya, saya dengar Ustadz, saya bingung kok polisi nawarin orang ini ya, gitu. Terus dia jawab ya, dia bilang gini, "Emang kalau pakai kipas angin berapa Pak?" Gitu kan jawab kan. Dia sebutin lah angkanya, terus dia bilang gitu. Terus toiletnya yang rame-rame ya, apa yang mau sendiri, itu ditawarin di situ. Dan saya dengar, saya bilang ya ampun ini negara kita kayak begini nih coba ya Allah Akbar. Nah, jadi berdasarkan yang saya dengar, saya menarik kesimpulan mudah-mudahan saya salah ya Ustadz. Artinya kalau kasus saya kayak gini, ya semua orang semua sama, diperlakukannya sama. Kalau nggak ada duit, ya nggak diproses. Kalau ada duit, diproses. Tadi kayak pertanyaan yang tadi itu ibu yang siapa bilang katanya dia masuk penjara, itu betul. Karena dia bayar kan sama polisi. Mungkin dia bisa keluar lagi. Tapi kalau kasus saya ini, keluarganya udah mengikhlaskan supaya dia di penjara aja Tapi gitu. harus Nah harus sekarang sogok polisi. ya tapi polisinya nggak mau karena polisi tahu dia bisa dapat duit. Kalau dipenjarain nggak dapat uang gitu. Oh. Gitu Ustaz. Pusing jadinya. Pokoknya mana cara yang mudah deh yang maslahat untuk ibu. Walaupun nanti sogoknya itu darurat, tempuh itu. Itu saya sogok itu nggak apa-apa Ustaz. Untuk darurat boleh, Bu. Untuk mengambil hak ibu. Seperti pemerasan Ustaz. Iya. Iya ya. Saya Kalau enggak suami saya kelar-kelar. ya suami saya bilang, "Sudah kamu ikhlaskan aja ya kan? Karena itu setiap apa yang kita lakukan itu kan semua tercatat. Ikhlasin aja. Kasih aja si polisinya suruh makan biar dia mempertanggungjawabkan sama seperti tadi Pak Ustadz bilang gitu. Biar dia nanti mempertanggungjawabkan. Saya udah bilang ya udah Pak, ambil aja yang penting diproses gitu. Terserah mereka mau dapat kasih berapa, saya udah nggak mau mikir tadi. Saya udah menyampaikan seperti itu. Tapi polisinya tetap bilang nggak bisa gitu Bu Rina. Nanti kita nggak dapat uang kan kita udah proses, udah bantu ibu. Ya, jadi saya yang jadi suruh ngurusin menghubungi orang yang di sana. Gimana sih, Ustaz? Gue sabar-sabar untuk itu, Bu. Terus mana cara yang termudah, walaupun akhirnya sogok dengan terpaksa, itu yang ibu tempuh. Gitu ya. Iya. Ya. Baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, ini yang wabarakatuh. terakhir. Ustaz, saya Ada punya Ibu utang Yahya nih. lagi tuh Ustaz? Mu Yahya, Ibu ya, Yahya biar mungkin. ada di ini Bu, ini Pak Safar di Oh, kolom oke. biar ini terakhir ya. Saya punya utang dan ingin menyelesaikan utang saya tetapi belum punya uang. Tapi alhamdulillah dapat jatah warisan, tapi belum dibagi. Misal saya akadkan emas, nanti utang saya dipotong saya dari jatah warisan begitu. Apakah sah Ustaz? Ini problemnya cuma satu. Bilang ke pihak keluarga untuk tentukan jatah waris. Jatah saja dulu. Setelah itu, ibu jual jatah ibu ke saudara yang lain. Ya, jatah ibu dijual ke saudara yang lain, kemudian nanti kan ibu dapat uang, tapi ibu nggak dapat hak waris lagi ini ya. Nah, uang ini yang ibu pakai untuk lunasi utang. Nah, seperti itu pertanyaan terakhir yang kami jawab untuk malam hari ini. Semoga jadi solusi bagi yang belum dapat solusi. Semoga banyak-banyak sabar untuk hadapi ini dan dengan bahasan kita jadi berita gembira supaya mendapatkan ampunan, mendapatkan naungan Allah dan pertolongan Allah karena kita juga membantu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Insya Allah kita masih lanjut lagi di minggu depan ya Ustaz ya, pekan depan ya Siap, Ustaz ya. siap. Mungkin sudah membahas masalah si debiturnya ya Ustaz. Debiturnya. Insya Allah ya, tema kita untuk pekan depan insya Allah akan kita lanjutkan dan ini kita akan bahas dari sisi debiturnya.
Untuk Ya. hari ini kita berdoa semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang telah disampaikan guru kita. Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya dan bahkan berjihad dengannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum sempat kami sampaikan pertanyaannya, semoga Allah beri kesempatan untuk bisa hadir kembali di pekan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khair, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.